Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakir Rahyun, NIM 32199198. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian pegadaian syariah dan landasan hukum pegadaian syariah. Yang pertama, pengertian gadai syariah. Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu ar-rahan, yang berarti at-thubut ad-dawam, yaitu tetap dan terus menerus. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa rahan atau gadai dengan fathah di awalnya dan huruf H disukun menurut bahasa al-ihtibas, yang berarti menahan, dalam bentuk maf'ul bi dengan sebutan masdar. Adapun kata ar-ruhun dengan dhamma tain adalah jamaknya. Bentuk jamak lainnya yaitu ar-rihan dengan ra di kasrah, seperti dalam kata kutubun dari mufrad kitab yang dapat dibaca dua-duanya. Imam Muhammad Ali Hasan menukilkan definisi yang ada dalam Ensiklopedia Indonesia mengatakan bahwa yang dinamakan gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang. Dalam Islam menganjurkan antara keseimbangan amal dunia dan amal akhirat. Sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar kelak selamat di akhirat, termasuk juga dalam melakukan aktivitas muamalah. Gadai atau rahan juga termasuk dalam ruang lingkup bermuamalah. Islam melarang keras cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan, tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan, memberatkan pihak peminjam. Dalam fikih muamalah, konsep gadai tersebut dikenal dengan rahan, yaitu akad menahan barang yang bersifat materi dan bernilai ekonomi milik rahin sebagai jaminan pinjaman, agar murtahin memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan kepada si berpiutang melalui barang jaminan tersebut senilai uang yang telah dipinjamkan jika suatu ketika rahin tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Rahan adalah suatu hak yang diperoleh seseorang piutang atas suatu barang bergerak atau marhun yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang, rahin, atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian bahwa penjualan sebagai pelaksana putusan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan. Dengan perjanjian gadai, dua kepentingan sekaligus dapat terlaksana. Untuk kreditur akan ada kepastian pelunasan hutang, akan tetapi jangan sampai ada indikasi untuk menguasai barang gadai tersebut. Sedangkan untuk debitur, ketika seseorang membutuhkan uang atau barang, tidak sampai menjual barang-barangnya dengan harga yang kurang dari harga semestinya. Yang kedua yaitu dasar hukum rahan. Landasan hukum yang membolehkan adanya praktek gadai atau rahan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283. Itu dapat teman-teman lihat sendiri di makalah. Dalam ayat tersebut Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi menyatakan bahwa apabila kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis yang akan menuliskan akad hutang kalian, maka dapat digantikan dengan adanya barang jaminan.
sebagai bentuk gadai yang harta benda tersebut dapat dipegang oleh murtahin. Sementara dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa sunnah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan ada penulisnya. Hal ini mengindikasikan masy'urnya gadai ketika dalam perjalanan. Sedangkan dalam hadis Nabi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis di atas menjadi dalil bahwa rahan itu telah terjadi pada zaman Nabi, bahkan beliau sendiri yang melakukannya. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa dari hadis tersebut menjadi dalil diperbolehkannya bermuamalah dengan orang-orang kafir selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam. Yang selanjutnya yaitu mekanisme operasional pegadaian syariah. Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu melalui akad rahan. Seorang nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi, tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa proses pinjam meminjam uang hanya sebagai lipstick yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.